Kalian semua pastinya penasaran kan dengan statement di judul video ini? Halo semuanya, kembali lagi di channel Tiandra Chan. Di video kali ini gua nggak akan bahas list-list game atau gameplay apapun itu. Tapi gua akan menceritakan pengalaman gua selama bermain game dari masa ke masa sampai saat ini. Dari anak SD hingga dewasa yang kalian tahu bahwa video game adalah hiburan untuk kita semua, termasuk gua. Saat kalian bermain game, apa yang kalian rasakan? Dan apa yang kalian inginkan, semua pasti tercapai. Ketika kita bermain video game, pastinya kita merasa seperti masuk ke dalam bagian game itu sendiri. Misalnya, ketika lu bermain Harvest Moon, yang lu rasakan lu merasa masuk ke dalam game dan menjadi bagian dari karakter game itu sendiri. Tergantung ketika kita bermain game apapun itu, kita merasa ya kita adalah dia. Saat bermain game pastinya kita nggak akan bosan walaupun sudah tahu ceritanya dan mengulang kembali bermain game yang sama. Karena kita itu merasa masuk ke dalam video game. Contohnya, hari ini kalian main game memilih ke tempat A, besoknya kalian memilih ke tempat B di game yang sama. Tapi kita bisa jadikan itu berbeda. Itulah yang menarik di video game. Lalu kenapa sih dunia game itu sudah mulai membosankan? Di zaman 90-an atau 2000-an, game itu hanya dimainkan untuk hiburan. Nah, pada saat itu ketika kalian sudah merasa paling jago bermain Counter Strike dan lu pamer ke orang lain atau teman sekolah, lu bukan mendapat pujian atau dukungan, tetapi yang dipikirkan mereka itu, lo itu pemalas, buang-buang waktu, hidup hanya untuk game. Bro, lu nggak ada yang lu lakuin di dunia nyata selain bermain game. Banyak orang yang berpikiran seperti itu pada saat itu. Karena pada saat itu belum marak banget e-sport. Ada, tapi nggak semarak sekarang. Sekarang aja banyak dari bocah hingga om-om bahkan ibu-ibu melakukan live stream game di Facebook atau di YouTube. Yang artinya video game sudah menjadi industri baru. Jadi, pada era tahun 90-an memanglah kompetitif sudah ada. Yang dapat hadiah juga banyak. Tapi, gue ingin bercerita pengalaman pada zaman dulu. Ada hubungannya dengan video game. Jadi, game yang pertama gue mainkan yaitu Nintendo. Gue bermain dengan keluarga gue dan teman terdekat itu sekitar tahun 90-an. Pada saat itu gue masih TK atau SD ya. Gue suka banget bermain game Mario Bros. Pada masa itu benar-benar indah sekali. Jadi yang ingin gue tekanin adalah gue bermain game dulu. Video game itu hanyalah tools atau alat untuk mendekatkan kita bersama keluarga atau teman. Jadi sejak kecil yang gue pahami video game seperti itu. Makanya mungkin di ending video ini ada yang nggak sependapat sama gue. Karena kita harus saling mengerti dulu nih bahwa gue memahami video game seperti itu. Setelah itu kelewat, datanglah di mana masa gue ingin mempunyai PS1 karena teman-teman di setiap sekolah ngomongnya soal game PS1. Nah ini beda dengan zaman sekarang. Ya mungkin kalau yang gue lihat ya, anak-anak zaman sekarang kalau bermain game di tempat umum loh. Welcome to Mobile Legends. Sambil ngeluarin kata-kata bang dasar anak. Macam tak betul je budak ni. Mengeluarkan kata-kata yang gak senonoh. Maksudnya gini loh. Gua juga bermain bersama teman-teman gua. Main game juga kadang-kadang ya gitu. Tapi kan sesama teman, di ruang lingkup teman gitu loh. Ini bocah main sama orang gak dikenal seperti itu. Dia tahu gak efeknya kalau di dunia nyata ngomong kayak gitu dielus sama orang. Nah, dulu pada saat gua bermain game PS1, teman-teman gua di sekolah pada saat itu, kita membicarakan soal game yang dimainkan, merasa senang gitu loh. Ingat banget gua ketika mempunyai game PS1 harus sunat. Akhirnya gua sunat dan mendapatkan PS1 dari orang tua. Nah setelah gua ada PS1 akhirnya gue ikut ngobrol nimbrung bareng teman-teman. Bedanya dengan bocah-bocah zaman sekarang yang bermain game online, kebanyakan teman-teman online. Bedanya pada zaman dulu ya teman beneran, teman bukan hanya virtual saja. Dan yang gua sering banget obrolin pada saat itu bermain team buddies, sharing cheat sama teman, cara buat tank senjata atau yang lainnya. Itu beneran gila banget. Bener-bener masa indah pada saat itu. Karena pada zaman dulu inget banget gua main Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, berlomba-lomba sama teman untuk mendapatkan kartu yang attack-nya lebih tinggi atau kartu apa saja yang bisa digabungkan. Dan sharing bagaimana caranya. Bedanya dengan game sekarang itu, kalian yang suka gacha atau mendapatkan karakter dan item yang kalian mau pastinya harus mengeluarkan uang. Kalian nggak tahu game zaman dulu juga seperti itu. Tapi tidak harus mengeluarkan uang untuk gacha. Lu mendapatkan sesuatu itu dengan menamatkan game tersebut. Tidak dipaksa untuk membeli microtransaction.
Nah, itu yang perlu kalian ingat ya. Sudah lewatlah era PS1, era PS2 guys, yang bener-bener masa paling indah dan mendapatkan teman banyak dari rental PS. Nah, PS2 gua itu nggak main di rumah, melainkan main di rental PS. Tapi keseruannya guys bener-bener dapet dan indah. Gua nggak bisa ngomong lagi sih. GTA San Andreas, God of War 2, Bully, Downhill Domination, Smackdown Pain, Mortal Kombat Shaolin Monk. Pokoknya banyak deh. Saat itu gua sekitar kelas 2 SMP ya. Tetapi PS2 keluarnya itu sekitar tahun 2000-an. Nah, saat itu gua main PS2 di rental. Banyak hal yang gak bisa gua lupakan di masa PS2. Gue inget banget tuh waktu main PS2 di rental PS. Nah, saat itu gua seru banget main game Bully atau game GTA San Andreas. Dan akhirnya setelah itu keluarlah game Resident Evil 4. Grafiknya bener-bener gila banget. Gameplay yang balance. Horornya pun dapet. Teka-tekinya apalagi gokil. Actionnya aja terbaik. Pokoknya tuh Resident Evil 4 adalah game paling favorit gua di PS2 pada saat itu. Ini nih, gua punya pengalaman kocak. Gua yang main Resident Evil 4, tapi yang nonton gua di rental PS banyak. Di situ gua merasa paling jago ditontonin banyak orang di rental PS. Apalagi keselnya gua ya saat main di chapter awal. Pastinya setelah kita masuk ke dalam gerbang dan kita ngelihat desa zombie yang ada loncengnya di atas itu, gua lupa ingat namanya desanya apa ya. Ketemu zombie chainsaw atau biasa disebut itu zombie gergaji mesin. Kalian pasti tahu kan zombie yang ini? Iya, gua yang main, mereka yang panik. Bayangin, lu main fokus mekanik lawan zombie banyak, plus hit and run dari zombie chainsaw. Tapi yang nontonin lu itu teriak-teriak dekat dengan kuping lu. Jadinya kan gue bukan panik atau takut ya, tapi akhirnya kaget kan. Palanya Leon jadi putus kan sama tuh zombie. Aduh. Apalagi hal kocak bermain game GTA San Andreas. Gue inget banget gue suka jual cheat GTA. Selembar 500 perak ke anak rental dan itu laku keras. Oh iya guys, di rental PS pastinya nggak hanya gue nih yang punya stick favorit yang enak buat dipakai. Pastinya kalian juga kan mempunyai stick favorit yang merasa kalian jika memakai stick tersebut kalian merasa paling jago, merasa nyaman bermainnya. Ya di sini yang anak rental PS yang sama seperti gua silahkan komen di bawah ya. Nah setelah era PS2 selesai, datanglah era PS3. Era PS3 itu era dimana developernya mulai bangke guys. Maksudnya gini loh, kalian pastinya tahu dong game Call of Duty Modern Warfare. Awalnya game original Call of Duty Modern Warfare rilis pertama kali pada tahun 2007 dengan hadirnya berbagai macam map dan skin senjata original yang didapatkan dari achievement. Dan ketika Activision mengumumkan akan ada Modern Warfare Remaster, banyak fans Call of Duty yang hype karena akan memainkan salah satu game Call of Duty terbaik dengan berbagai improvement dan fitur-fitur terbaru. Tapi saat rilis, game ini sekilas terlihat seperti game remaster terbaik yang diinginkan para fans. Lalu pada akhirnya muncul pada kualitas game ini sangat menurun. Nah, kenapa menurun? Jadi, ditambahkannya microtransaction setelah para player yang membeli game ini sudah memberikan banyak review positif. Di mana seharusnya game ini mendapatkan review negatif kalau microtransaction-nya ditambahkan sejak awal. Dan lebih parahnya lagi, versi remaster dari game ini tidak lagi menghadirkan map-map dari game originalnya dan malah dijual kepada player secara terpisah. Karena perbuatan itulah, akhirnya para fans Call of Duty sangat kecewa pada Activision. Sebenarnya, kalau dari dunia PC itu microtransaction sudah banyak ya. Tapi ini game konsol juga ada microtransaction. Nah, itu di era PS3 ya. Tapi masih banyak sih game-game yang bagus di PS3. Salah satunya Resident Evil 6, 4 karakter bisa dimainkan. Semuanya bisa dimainkan hanya dengan unlock. Nah, setelah itu datanglah era smartphone. Dia arahnya sama seperti PC, microtransaction. Siapa yang ingat di sini? Game Hayday, COC, Clash Royale, Pokemon Go. Nah, siapa nih yang gak main game Pokemon Go yang bener-bener viral pada masanya? Tapi pada saat itu masih belum serakah ya. Soalnya ada uang, ada barang. Microtransaction-nya masih seperti itu ya. Nah, datanglah di mana microtransaction harus ada judi atau gacha. Jadi developernya itu bener-bener licik ya. Berusaha multitafsirkan yang namanya judi. Nah, ini nih awal mulanya gacha. Kalian bisa lihat di sini. Yang namanya gacha lah, drop rate lah, itu sama aja judi.
Sistemnya juga sama game-game zaman sekarang seperti itu. Nggak semua ya, tapi secara mayoritas. Ego lu yang diambil, diacak-acak sama developer, lu dapetnya sampah. Setelah gacha pertama gagal, pasti muncul tuh ketingkatan drop rate-nya naik 5%. Nah, di situ lu top up lagi. Ego lu diambil lagi, diacak-acak lagi sama developer, dan lu dapetnya tai. Sungguh lucu ya. PS5, Gran Turismo 7 harus online, unlock mobil microtransaction, gacha di mana-mana, komunitasnya pada males, user score di Metacritic 2,1. Inilah yang sudah mulai membosankan. Membosankan sebenarnya patternnya. Gitu aja udah. Kedepannya akan begitu semua. Nah, kenapa sih gua membuat video ini? Ya, gua kangen aja guys. Era PS1, PS2 bener-bener gak bisa dilupakan. Pastinya kalian ada yang komentar, elunya aja yang gak bisa menikmati game zaman sekarang. Hey guys, game zaman sekarang masih ada yang bikin gue enjoy bermain banyak, seperti Elden Ring, Resident Evil 8, Zelda, GTA 5. Game smartphone juga gue main tetap enjoy aja, seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Stumble guys. Banyak kok yang gue nikmati, tapi intinya itu ya, gue kangen di masa era PS1 dan PS2. Ya, mau bagaimana lagi ya? Zaman sudah berubah. Zaman sekarang judi itu sudah mengalir ke dalam darah kita semua. Oke semuanya, intinya di konten video ini gue hanya sedikit bercerita soal dunia game. Gue yakin gue itu gak sendirian. Mungkin ada yang sepemikiran sama gue. Kalau ada yang gak setuju silahkan komen di bawah. Dan apa alasannya, kita akan diskusi bersama. Jangan sampai ribut, beda pendapat tetap di hobi yang sama. Ceritakanlah. Oke semuanya, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya untuk mendapatkan keseruan konten selanjutnya di channel Tiandra Chan. See you next video. Bye bye.